Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kak Indah di kajian Insaf. Hari ini saya sudah kedatangan seorang tamu istimewa, yaitu Mas Tiar. Halo Mas Tiar. Halo Teh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Teteh gimana? Kerja sehat? Alhamdulillah perihal. Dari mana ini Mas Tiar? Sengaja Teh dari Jakarta datang ke SAP ke Bandung. Masya Allah, effort ya Mas ya? Hanya untuk ketemu Pak Ahmad sama Teh. Masya Allah, untuk podcast ini ya. Untuk podcast semoga tetap bermanfaat. izin ngangkat ya. Masya Allah. Santai aja Mas, santai. Di bawah santai aja di sini. Mas Yar ini kalau nggak salah bergerak di bidang parenting gitu ya, parenting, consulting tentang perkawinan, keluarga gitu ya, Mas ya? Kalau nggak salah benar. Kalau salah berarti benar ya? Oke, berarti saya benar. Tapi kan gak enak kalau benar gitu Nggak enak nyalahinnya ya, itu juga ya. Iya Teh. Mas, gini, saya tuh Aduh, pelan-pelan santai. Ini belum selesai dijawab. belum, oke, silakan. Ini jadi Teh ini emang karena lama nggak ketemu, Iya. udah buru-buru. Dan saya orang Sumatera juga ya, masih Sumatera juga. Produk aslinya orang Sumatera. Iya. Sudah Jadi agak ngegas memang. Lanjut santai, oke santai. Dilembutkan. Jadi lupa. Aduh, betul. Parenting ya. Apa tadi? Rumah tangga, pernikahan. Consulting ya. Konsultan di pernikahan rumah tangga, keluarga juga iya. Jadi ini lagi banyak personal branding kisahnya Teh. Masya Allah, sebutkan. Palu Satu gak persatu. ada, palu mau gua ada. Dukun aja ya. Banyak ya, banyak. Banyak. Apa aja coba sebutin Mas. Sekalian Mas. Sekalian promo. Sekalian promo. Itu aja lah dulu nanti. Oh itu dulu, sedikit-sedikit kita buka ya. Oke, sudah boleh kita masuk? Gimana? Iya, jadi saya tuh banyak mendengar cerita-cerita dari teman bahwa ada yang namanya toxic parent. Bener nggak sih? Toxic parent tuh berarti orang tua toxic, gimana sih Mas? Iya. Sebenarnya istilah toxic parent ini itu mungkin secara istilah baru bagian kita baru kenal sekarang. Tapi perilakunya mungkin sudah ada sejak dulu. Ini kan variabelnya itu dari toxic dan parent gitu. Singkatnya gini, sederhananya toxic parent itu adalah orang tua yang berperilaku tidak seharusnya sebagai orang tua. Bahkan dengan perilaku tersebut itu bisa memadorotkan atau berdampak buruk, berdampak negatif terhadap anak. Contoh yang paling terjadi dari zaman dulu sampai sekarang misalkan kekerasan. Oh iya. Kekerasan verbal, kekerasan fisik. Nah itu masuknya toksik. Memang beda sudut pandang gitu ya. Sekarang mungkin kategorinya toksik. Contoh, mukul pakai rotan. Wah itu udah dari zaman dulu juga udah ada ya. Tapi kan zaman dulu dia tidak dikatakan toksik. Benar. Tuh lihat nah. Kemudian mengerucut lagi sekarang, toxic parent itu termasuk orang tua yang mengabaikan, dia toksik. Ada yang manipulatif, sama anaknya aja manipulatif. Belum lagi nanti, ada lagi, saya nggak tahu nih kenapa tiba-tiba bermunculan masalah-masalah kesehatan mental kayak NPD. Orang tua yang NPD jadi toksik juga, narcissistic disorder personality kan. Ada orang tua, secara Islam sebenarnya gini, ada orang tua yang dia tidak memenuhi hak-hak anak-anaknya. Lebih jauhnya ada juga yang sampai menyakiti secara fisik dan mental. Nah itulah yang toksik. Kurang lebih sih gambarannya sederhana begitu. Jadi sebenarnya mungkin istilah aja ya Mas ya, istilah zaman now kali ya. Yep. Tapi kalau perilakunya sudah ada dari zaman dulu. Ada. Oke, dan mungkin zaman sekarang tuh makin mengerucut ya Mas ya. Memang ini menarik Teh. Kita coba lihat dari sisi yang lain dulu ya. Pasca COVID itu masalah kesehatan mental itu melonjak drastis. Nah, seluruh dunia itu atau? Seluruh dunia. Karena tentu saja ketika ada perubahan yang mendadak, yang darinya berinteraksi tiba-tiba tidak berinteraksi, terus kemudian yang tadinya belum terbiasa dengan
gadget, tiba-tiba harus full time dengan gadget, itu banyak merubah sebenarnya. Udah gitu perubahan itu dipaksakan ya, masih Dipaksakan. jadi kayak mau nggak mau harus gitu. Paksakan. Untuk kasus ini pernah ada anak yang sampai ketemu orang tuh ngomong takut. Setelah COVID. Karena memang dia memang balita. Jadi usia balita itu kan 2 tahun kita COVID kurang lebih. Itu balitanya tidak ketemu orang banyak, tidak berinteraksi maksud saya. Nah, ketika setelah COVID dia keluar itu takut ketemu kan ngaruh. Iya. Dalam konteks orang tua tadi yang toxic parent itu ada dampaknya, walaupun dia tidak 100%, tapi mempunyai sumbangsi juga masalah kesehatan mental ini. Makanya ada yang orang tua yang gampang berbuat kasar sama anaknya, atau misalkan yang paling sering sebenarnya itu mengabaikan. Contoh, kalau kita sudah lebih mementingkan gadget daripada anak, berarti itu udah masuk tanggungan. Banyak gitu ya. Iya, dilihat. Aduh. Sama, saya juga lagi belajar. Dilihat banget ya. Iya benar. Nah, itu udah termasuk gitu. Tapi mungkin orang tuanya sendiri nggak sadar ya. Maksudnya ada mungkin yang ya sih memang saya toksik gitu. Tapi mungkin lebih banyak kayak ya kan memang harus kayak gitu. Atau mungkin bahkan denial. Enggak, saya nggak mengabaikan, saya nggak toksik kok. Mungkin kayak gitu nggak sih sebagai orang tua? Iya. Iya. Jadi, nah ini harus dipilah-pilah dulu nih, harus karena gini, ada orang tua yang tidak sadar, ya mungkin karena informasi belum sampai. Contoh, maaf nih, kan informasi latar belakang pendidikan, wawasan itu mempengaruhi. Atau ya dia belum tahu, sama kayak orang yang sakit, dia hanya tahu gejala tapi nggak tahu dia sakit apa. Ada yang denial mungkin iya, dia udah tahu, kok ya kayaknya gue mirip nih tapi enggak atau beralasan, atau sebenarnya juga agak kabur antara tegas disiplin. Oh iya betul. Contoh ya, kan gaya didik ya, ini dia gaya didik orang tua, ini kita jadi agak melebar sedikit, gaya didik generasi ke generasi itu berbeda-beda. Mungkin orang tua di atas kita masih gaya-gaya, kalau kata anak sekarang itu gaya kolonial. Ya kan, pokoknya yang wah sahabat aja. Sekarang nggak masuk. Sahabat sedikit, wah udah kemana-mana gitu. Komnas HAM. Betul. Tapi toh lihat, misalkan saya pribadi misalkan termasuk orang tua yang disiplin. Ya sabetan, ya nggak belajar, tapi alhamdulillah tuh saya juga nggak jadi kena sakit mental juga kan. Ya, artinya ini bisa menjadi subjektif atau relatif ketika disiplin itu. Apakah disiplin nanti termasuk toksik? Maksudnya kekerasan dengan memberi hukuman fisik? Karena ilmu parenting sekarang itu tidak boleh memberi fisik. Dia harus tanpa fisik, bahkan verbal aja nggak boleh. Kayak ngomong jangan gitu ya. Ngomong jangan, apalagi bentak-bentak jangan sih gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Padahal zaman dulu itu terjadi ya. Terjadi. Ya kalau bicara ini sedikit, konsep Quran itu kan datang untuk keadaan tertentu dengan kata jangan. La tusrik bila, jangan berbuat syirik, jelas dengan kata jangan. Ya ini boleh. Iya, betul. Tapi kembali ke toxic parent tadi, ya memang di sekarang ini jadi entah kenapa tampaknya lebih banyak yang muncul. Bisa juga karena sudut pandang. Jadi seolah kelihatan banyak. Iya, atau mungkin juga karena media. Kalau zaman dulu mungkin sudah banyak, cuman kan tidak terangkat ya, Mas ya. Jadi kayak orang sama-sama nggak tahu gitu. Kalau zaman sekarang kan kayaknya mau minum es teh manis aja jadi status ya. Gampang banget nyebar aib. Semua bisa diketahui oleh seluruh dunia gitu. Betul. Bahkan ya mungkin tanpa sadar akhirnya si toxic parent ini ya mungkin dari status-status atau dari cerita-cerita, dari postingan-postingan yang tadinya hanya satu orang yang tahu jadi banyak, dan kok gue juga gini misalnya. Nah,
yang paling penting gini teh, jangan sampai ada klaim yang terlalu dini atau justifikasi, baik terhadap diri sendiri atau apalagi terhadap orang lain, apalagi terhadap orang tua kita. Gimana tuh maksudnya mas? Gini, wah orang tua gua nih toksik banget. Nah, kita bisa klaim begitu, itu kita sudah mengkaji secara menyeluruh belum? Atau hanya melihat 1-2 hal saja? Subjektif jadinya. Subjektif. Yang bahaya juga kalau kita klaim ke diri kita, wah jangan-jangan gue jadi orang toksik nih. Kenapa bahaya? Klaim terhadap diri itu bisa menjadi kenyataan untuk diri dia. Afirmasi soalnya. Afirmasi. Oh gitu ya. Oleh Jadi karena hati-hati ya. Hati-hati. Makanya kita lihat secara menyeluruh. Ada berapa indikatornya? Itu ada mas, ilmunya seperti itu ada? Ada, sebenarnya walaupun dia tidak ada kesepakatan bersama karena hanya diambil di kasus perilaku seperti ini. Ya segala garis besarnya setidaknya mungkin 3 atau 4 ya kayak indikatornya abuse, itu ya, yang melakukan abuse. Tapi kan abuse juga nantinya ada pecah verbal, ada ini. Iya, manipulatif. Manipulatif itu maksudnya yang seperti apa yang dianggap manipulatif gitu. Atau misalkan ini beririsan juga dengan generasi sandwich. Generasi sandwich itu kan generasi yang dia dipaksa dalam tanda kutip untuk menghasilkan atau membiayai orang tuanya. Iya. Nah, orang tuanya memaksa dia untuk menjadi generasi sandwich, itu bisa jadi toksik gitu. Oleh karena itu, saya pribadi melihat ini tuh kita harus lebih jeli kali ya. Lebih dewasa. Jadi poinnya tidak gampang mengklaim tentang toxic parent itu. Jadi misalnya dihadapkan pada situasi seperti itu, entah mungkin teman-teman di luar sana ada mungkin 1-2 yang dihadapkan pada situasi seperti ini. Jadi yang pertama jangan overclaim, jangan langsung mengklaim seperti itu, tapi dipelajari dulu. Kita lihat dulu indikasi-indikasi tadi. Misalnya nih mas ya, ternyata ada 4 indikasinya, ternyata memenuhi semua. Terus apa yang harus dilakukan? Misalnya, wah iya, ternyata bener, ternyata toksik misalnya kayak gitu. Sebagai apa dulu posisi kita? Sebagai anak. Misalnya kita sebagai anak yang memiliki orang tua yang suspek toksik. Atau anggaplah sudah jelas-jelas toksik gitu ya. Anggaplah biar jadi lebih jelas lagi gitu. Jika memang ternyata qadarullahnya orang tua kita sudah toksik, 2 atau salah satunya, apa yang harus kita lakukan sebagai anak? Nah ini juga memang harus dilihat dulu nih teh. Toksiknya itu bentuknya apa? Apakah dia hanya verbal tanpa ada fisik, verbal, atau perilaku? Perilaku kan kayak dari making, judesin gitu ya, itu perilaku. Nah, kayak tahu ini kisah bawang goreng bawang merah. Goreng bawang merah. Aduh mas ya, sudah minum mas. Belum minum kayaknya ya pemirsa. Bawang apa? Bawang merah ya mas ya emang. Bawang merah bawang putih. Oke. Toksik bagi si bawang merah. Bawang putih dong ya. Bawang merah jahat ya biasanya. Yang nangis bawang mana? Bawang merah. Tapi yang terzalim bawang putih dalam ceritanya. Ada sih? Apa? Bawang apa? Bawang bombay. Ada lagi baru bawang bombay. Ya. Maksud saya, bagi si bawang yang ini, bawang yang menangis. Iya, itu kan berarti dia toksik si orang tuanya itu. Iya. Dengan paksa perilaku, perkataan, tapi tidak fisik. Iya. Nah, atau fisik. Jadi 3 nih, verbal, perilaku atau fisik. Kalau fisik, kita ada fisik ya, ini yang paling parah sebenarnya, karena dapat mengakibatkan kehilangan nyawa. Contoh, dulu ada kasus Arif, zaman dulu yang Arif Singgara itu yang anak kecil. Oh iya. Ini kayaknya anak kecil nggak tahu ini cerita parah banget ya. Jahatnya Ibu Tiri, tapi Ibu Tiri nggak gitu-gitu banget. Ari Anggara. Iya, oke. Coba searching ya, ini nggak tahu nih. Ketahuan lagi. Ketahuan tua. Lanjut. Ya, ini sudah mencapai fisik. Ya. Nah, kalau fisik, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan diri dulu.
Karena fisik, karena kira nyawa. Kenapa? Karena syariat mempunyai makosid, mempunyai orientasi. Satu di antaranya itu adalah menyelamatkan nyawa. Jadi kalau udah orang tua begitu, selamatkan diri. Apapun kena. Atau jangankan kasus yang akhirnya kita ketahuan umurnya tua kan, kayak kasus ini. Kasus yang sekarang yang baru-baru kan pernah ada tuh yang anak sampai dikurung, anak yang disiksa, ada kan? Atau kita pernah dapat kasus gini, ada single parent punya anak, nikah sama laki-laki, karena si laki-lakinya ini kabur, ngomongnya sih gara-gara anak lu tuh gitu, anak masih kecil jadi nggak mau ribet, ibunya nyiksa anaknya. Nyiksa anak, gara-gara lu pacar gua, cowok gua jadi lari, disiksa. Itu ada di binaan kita, akhirnya diselamatin gitu. Maka kalau nyawa, kalau fisik nyawa selamatkan dulu. Kalau dia verbal dan perilaku, maka ini kaitannya dengan mental. Kalau verbal oke, jelas. Perilaku tuh jadi kayak sikap yang bikin kita nggak nyaman gitu ya. Yaitu kayak misalnya ngejudesin, kayak ya sikap berarti kan ya kalau sikap, perilaku. betul. Tapi saya garis bawah ini tidak hanya sekedar bikin kita nggak nyaman, karena nanti kalau dasarnya standarnya nggak nyaman, semua bisa menjadi lagi ya. Iya. Oke. Apalagi Jadi standarnya apa tuh? Gini, perilaku sama verbal itu sama sebenarnya standarnya. Apa standarnya? Yang dapat mencederai atau melukai kita secara mental atau psikis. Ya kalau nggak nyaman mah levelnya masih ada dua. Iya benar juga. Kalau di leveling 0 sampai 10 minimal 6 lah. 6 tuh kita tuh udah benar-benar depresi, nggak bisa tidur, terus kayaknya tertekan, dilawan salah, orang tua kan ya, ketakutan, trauma. Nah itu sudah karena beda-beda. Maka kalau terjadi hal seperti ini, kalau tidak bisa mengimbangi, kita akhirnya tidak bisa untuk menghadapi, ya, cari bantuan dulu. Cerita, cari tempat untuk cerita, cari paling orang enggak yang cerita ya. gitu ya. Cerita, kenapa cerita ini banyak manfaatnya? Satu, dia rilis emosi negatifnya. Kedua, dia jadi mendapatkan masukan yang mungkin tidak terpikir dan dapat perlindungan. Saran sih kalau bisa keluarga terdekat dulu. Paman, bibi, kakak sepupu ya kalau bisa. Karena kalau misalkan jauh, tetangga terdekat bisa jadi kalau ada guru ngaji yang pokoknya orang terpercaya gitu, orang yang tapi itu pun bercerita jangan sama sembarangan kali ya. Iya, karena aib. Kadang-kadang kan sebagian orang ternyata nggak peduli sama cerita kita. Iya. Atau sahabat, ya itu masalahnya. Kalau kita cerita sama orang nggak peduli, kitanya jadi malah kena double. Nah itu malah jadi kayak yang solusi nggak dapet, kok malah dapet tapi gini, tambahan hinaan. Nah ini gini, ada tips untuk bercerita. Kita kebutuhannya apa? Kalau kita butuhnya cerita hanya untuk cerita didengarkan, kita nggak terlalu butuh responnya. Solusi. Yang penting mau cerita aja. Cari orang yang pinter banget nyimpen rahasianya dan gak banyak omong. Dan pintar mendengarkan mungkin ya. Ya kan dia mendengarkan kan kalau misalnya ingin didengarkan. Iya, yang betah lah. Yang mau yang betah. Kalau dari karakter golongan darah itu bisa di A, B, A sama B. Ada yang kayak gitu mas, itu ilmu ya. Maksudnya ini baru tahu nih saya. Maksudnya golongan darah bisa menentukan perilaku seperti itu. Ya. Secara umum ya, biar besar. Iya. Ya pada 10 orang ya 7 sampai 9 begitulah. Oh gitu. Itu penelitian memang ya. Oh masya Allah. Jadi kalau yang tipikal B karakternya itu dia pinter nyimpan rahasia. B. Nggak banyak omong juga. Ada mungkin pemirsa yang B, coba dicek lagi kartunya. Tapi jangan harap kalau cerita sama B itu dapat respon hangat. Kenapa gitu ya? Oh ya Allah, enggak. Tiis ya. Iya, bahkan kadang kita udah ngomong panjang, udah nangis, tisu udah habis banyak. Jawabnya normatif. Ya udah, begini aja. Sih gitu. Kayak yang A. A itu kalau B pinter nyimpen rahasia, A itu bisa punya rahasia di balik rahasia. Wow.
Jadi kalau kita sama A, Spionase. betul, aman, didengerin. Oh. Tapi kalau mengharapkan respon yang hangat, jangan sama A. Oh gitu. Alih-alih mendapatkan kayak B, A ini Iya. kita cerita ke barat, dia nyautinnya ke timur. Oh. Apaan sih lu, gue cerita dari tadi ke sana lo nyautin? Karena A itu melihat sesuatu yang jarang orang lihat dari sisi berbeda. Nah kalau A B gabungan antara A sama B, jadi kadang out of the box, kadang juga random. Oh iya. Kok kayak kenal gitu ya? Kayak dejavu gitu. Kok kayak tahu? Nah kalau kita butuhnya dengarkan cari aja. Tapi kalau kita butuh respon yang hangat, orang yang punya karakter O atau seperti O yang dia empatinya tinggi, jadi dia bisa merasakan. Kalau udah bisa merasakan emosional orang, dia juga akan berperilaku yang mirip. Oh gitu ya Allah, gue jadi kesel, gue jadi Oh itu biasanya dicari kan kalau kita curhat kan yang kayak gitu ya. Iya, udah lo gini aja menurut gue gitu. Jadi Mungkin tanpa kayaknya dia Mas Tiar saya oh. terlihat jelas gitu ya. Tapi jangan berharap penuh kalau nggak bocor. Karena O itu banyak ngomong, nggak niat bocorin, cuman Iya, karena iya, iya. oh iya waktu itu dia juga gitu loh. Nah kan bocor. Iya, tanpa niat. Iya iya iya. Makanya dipilih-pilih. Kita mau gimana? Tapi kan susah juga Mas, misalnya munculkan golongan darah apa gitu. Ya enggak. Maksud saya kita punya teman. Kita punya teman. Iya. Kita bilang sama teman, gua mau cerita, lo dengerin aja misalkan. Gua cuma cerita aja. Lo nggak usah ngasih solusi masalah. Iya. Atau gue mau cerita, gue butuh solusi. Iya. Biar nanti orang tahu harus berbuat apa ke kita. Iya, iya. Kan kita juga mungkin sebagai teman pasti kayak ini si A nih kayaknya gini deh. Kan kita udah kan memperlihatkan ya, kayak memperlihatkan kita kan si Iya. golongan darah tanpa bertanya. Tahu. Tanpa bertanya golongan darah kayaknya dia tuh gini deh. Kayaknya gue nyaman deh cerita kalau sekedar pengen didengerin gitu kali ya. Jadi jangan gak usah nanya gitu maksudnya golongan darah apa gitu. Ini kita jadi bahas golongan darah, nggak jadi bahas toksik. Iya, tapi bener ini menarik banget loh Mas ya. Maksudnya golongan darah itu ternyata banyak menyimpan ilmu gitu. Betul deh. Dalam konteks toxic parent juga sama. Akan berbeda perilakunya. Orang tua yang toksik dengan karakter golongan darah O, A, B, gini. Yang di antara tingkat yang paling serius itu AB. Apa tuh? Serius? Gini, karena serius itu AB itu dia punya karakter ambis, punya karakter perfeksionis, Disadari atau tidak ya? disadari atau tidak. Iya. Maka ketika dia ada gangguan mental, maka dia punya potensi lebih besar untuk menjadi pembunuh berdarah dingin. Waduh. Ngeri ya pemirsa. Iya, karena gabungan dari A itu dia bisa out of the box mikirnya, bisa di luar nalar, ambisnya mau mendorong dia untuk lebih nekat, perfeksionisnya harus kejadian begitu apa yang sesuai dengan standar dia. Nah, kalau punya masalah toksik atau kesehatan mental yang level lebih jauh, nah ini paling bahaya. AB. Iya. Yang apa? Serem gitu. Tenangkan lu siapa? Serem. Tapi kalau yang dia emosional, yang Meluap-luap gitu. meluap-luap, mentak-mentak, lempar barang, itu level pertamanya ada di itu. Oh iya. Karena ekspresif rata-rata kan ada yang introvert dan extrovert, tentu aja nanti beda lagi. Tapi Ya, sorry. Introvert, extrovert tuh ternyata juga bisa berubah ya Mas? Kadarnya? ya sebenarnya manage dia tanpa sadar. Iya. Dan bahkan bisa gini, aku mau jadi introvert atau jadi extrovert. Oh gitu bisa. Iya, tapi basicnya enggak. Contoh, kita ngomongin direktur ya, Pak Ayeng. Langsung sebut namanya. Direktur satu Pak Ayeng itu introvert. Tapi kalau melihat dari pola interaksinya, dia bisa menyerupai orang extrovert. Karena orang introvert pada dasarnya capek ketika berinteraksi dengan orang banyak. Pak Ayeng harusnya lelah, tapi karena emang kebutuhan. Iya. Jadi paling habis kalau ketemu orang langsung gitu kali ya. Iya. Lelah gitu. Nah, itu maksudnya basic dasar tidak hilang, tapi ia bisa. Iya benar-benar.
Maka kembali ke toxic parent tadi, ya kita juga bisa ngecek nih kenapa tadi AB itu lebih cenderung seperti itu? Karena dia lebih banyak diam. AB? Iya kan? Oh iya. Berpikir, wah itu kalau dendam bahaya itu AB. Betul. Siapa nih orang AB? Nah, pertanyaannya mungkin gini, itu gimana ya, apa yang harus kita lakukan kalau orang tua kita toksik ya? Kita ada di usia mana? Nah itu juga ya, susah ya. Jadi harus case by case dong ya kalau kayak gitu ya. Ya, kalau anggaplah begini, kalau kita di usia remaja yang dia puber, ini kan otomatis dengan kadar nalar yang di puber itu yang lebih kepada emosional, juga lebih kepada dia masih lebih terbatas, pengetahuannya terbatas. Maka dia bergerak itu didorongnya lebih pada emosional, maka sifat rebelnya akan kelihatan kan. Nanti naik ke atas maju sedikit ke tingkat pasrah biasanya di umur 20 sekian ke atas, ya udahlah nggak usah ngapa-ngapain, atau udahlah demi ini udahlah gitu kayaknya. Itu kan beda-beda teh. Atau di usia 30 terus nanti beda lagi. Nah kita ada di usia mana? Yang paling bahaya itu justru usia anak-anak. Oh justru paling bahaya? Banget. Satu, mereka masih usia menyerap, walaupun usia SMP itu masih usia menyerap. Kan masih pencarian tuh, masih kebingungan. Udah bingung dapat pukulan seperti itu. Maka traumanya panjang, inner child-nya bisa kemana-mana. Ya sekarang kalau kita bilang kamu harus begini ya coba ada kayak nonton di usia SMP nggak pernah begitu susah. Mungkin kita sebagai orang yang pihak ketiga yang tahu apa yang harus dilakukan kalau ada anak yang seperti itu, ya ajak ngobrol. Tapi Mas, kayak misalnya tadi Mas Tiar bilang usia misalnya SMP itu aja udah bahaya. Gimana dengan usia yang sudah 30 ke atas, dimana dia terus menerus menghadapi itu perilaku yang toksik seperti itu? 30 ke atas tuh dari kapan? Jadi misalnya dia dari kecil sepanjang hidupnya sampai usia dewasa dia masih terus-terusan menghadapi itu, gimana ya Mas? Maksudnya mau nanya ke orang mungkin malu apa gimana? Ini ya mudah-mudahan bagi siapa saja mengalami ya teman-teman mungkin ya insya Allah nanti Allah beri kekuatan ya. Karena sejujurnya memang secara teori tidak mudah. Secara teori ya. Kalau dia sejak kecil di waktu golden age-nya dia banyak menerima hal negatif, maka itu akan sangat berpengaruh kepada dirinya. Makanya ada perundung, pembunuh berdarah dingin itu 10 dari pembunuh berdarah dingin itu 8 sampai 9 itu masa kecilnya mengalami kekerasan. Maka dia akan menjadi seperti itu. Kenapa saya katakan pembunuh berdarah dingin? Ya bukan karena kebanyakan nonton film itu juga, tapi perilaku bullying yang terjadi itu karena anak itu juga pernah mendapatkan karena itu di usia itu bakal panjang. Gitu. Sekarang di usia goldennya sudah dapat. Di usia yang dia mulai matang, mulai lebih senang-senangnya, optimal nangkep informasi, mendapatkan perilaku buruk, fisik, verbal, misalkan semua. Ya ini akan bahasa kasar gitu, kita akan menciptakan monster tanpa sadar. Bukan suku-suku, pilihannya dua. Bisa jadi orang tersebut nanti dia melukai dirinya sendiri, merusak dengan cara apapun, atau dia akan menjadi monster bagi orang lain. Tapi yang kayak gitu emang nggak bisa diputus ya? Maksudnya ini kan dari kecil misalnya sampai gede, kan pada saat dia udah dewasa dia akan berpikir enggak nih, nggak bisa kayak gini terus nih, harus diputus. Paling enggak, gue ke anak nggak boleh kayak gini. Itu kan memutus ya Mas ya? Harusnya seperti itu kan? Atau gimana? Apakah bisa diputus? Bisa. Kalau kita punya kesadaran untuk memutusnya. Jadi perilaku kekerasan fisik dan psikis itu dapat menciptakan kekerasan baru pada orang lain.
pada anak gitu. Dia pertama datang tuh udah kayak mau perang, diceritain nggak pernah akur, bahkan nusuk temen, macam-macam. Sampai dia tenang, begitu lagi, sampai itu novelnya sampai di SMP kalau nggak salah. Saya hanya ingin katakan, orang tua itu tanpa sadar, kita sebagai orang tua, jangan-jangan kita justru menciptakan monster-monster kecil, kalau bahasa saya, dari kemarahan-kemarahan kita, dari apa ya, dari ego-ego kita gitu. Itu yang kecil-kecil nih, yang toxic tadi lebih besar lagi. Kemudian ke pertanyaan tadi, apakah kita bisa putus? Bisa. Memang harusnya begitu ya. Soalnya kan kasihan, nggak akan selesai, akan jadi terus-terusan seperti itu kan Mas. Kalau misalnya kita tidak berani untuk memutuskan, atau mungkin memang ya untuk yang mengalami mungkin nggak segampang itu ya Mas ya. Iya, itu dia, betul. Gini, masalahnya kita sadar nggak kalau kita itu sudah menjadi korban dan akan menjadi pelaku, pelanjut, pewaris. Kalau kita sadar, alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak sadar, ini yang menjadi masalah. Makanya dia akan menjadi rantai itu, mata rantai. Sebenarnya kalau kita mau bicara gimana cara memutusnya, konsep terbaik itu ada di tarbiyah Islam. Nah, itu tuh yang pengen saya tanyain, dalam Islam sendiri ada nggak sih cara-caranya gitu? Coba kita lihat ya. Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW itu berinteraksi dengan ayah angkatnya, pamannya, menggunakan sebutan abati. Abati itu ayah, tapi yang lebih sopan, lebih lembut. Maka di sini komunikasinya itu diperhatikan, bukan sekedar ngomong nyuruh, ngelarang. Jadi komunikasi ke anak itu bukan cuma sekedar jangan sama nyuruh aja, tapi ada ungkapan-ungkapan sayang. Kemudian kalau misalkan kita lihat lagi Luqman misalkan, Luqman Al-Hakim itu ke anaknya juga ketika mengajarkan dengan lembut, tegas, namun tetap lembut. Dan ada masa-masanya, ada waktu-waktunya. Bahkan di Islam boleh untuk melakukan fisik. Usia 10 tahun itu ya? Nah, coba kita lihat, kenapa di usia 10 tahun? Di usia 10 tahun itu sudah bisa mencerna informasi. Masalahnya adalah, jangan sampai lupa, sebelum sampai usia 10 tahun ada proses komunikasi yang dibangun. Maka ketika dipukul pantatnya, nggak langsung kayak anak sekarang ngajak berantem. Asia ngajak berantem, saya nggak gitu. Tapi ketika dipukul pantatnya, disuruh sholat, bergetar. Kenapa? Karena dari kecil sudah ditarbiyah tauhid. Jadi nggak ujuk-ujuk, istilah orang Maya, nggak ujuk-ujuk 10 tahun pukul, gitu kan, nggak gitu. Kadang ada orang tua kan dengar kajian parenting, misalkan anaknya nggak sholat, kan boleh, ayo abek gitu. Dan ada prosesnya. Karena sejak dini udah diperkenalkan dengan tauhid. Maka konsep tarbiyah yang terbaik, parenting menurut saya, kembali kepada konsep Islam, kembali konsep sunnah Al-Quran. Maka putusnya gimana? Ya kalau kita memutus, kita dulu yang harus mengedukasi diri kita. Bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik tanpa menyalahkan orang tua. Ya itu kali ya Mas, poin pentingnya adalah nggak nyalahin. Ya, walaupun mungkin memang orang tuanya salah. Tapi pertanyaan saya, sebelah mana orang tua salah? Mungkin dari indikator yang tadi Mas Tiar kasih 4 misalnya atau 10 itu ternyata memenuhi semua kriteria toksik mungkin. Nah jadi kayak ya udah salah gitu. Dia tahu orang tuanya salah, tapi yang paling penting mungkin itu tadi ya Mas, dia tidak menyalahkan ya. Gini, saya punya pandangan tersendiri tentang salah menyalahkan orang tua. Maksud saya begini, kalau kita menggunakan standar tadi, teori yang tadi, oke, kita bisa saja bilang orang tua kita salah. Tapi kita jangan lupa, standar yang kita gunakan itu dengan framing kita, dengan pola pikir kita, sudut pandang kita. Sementara orang tua kita melakukan dengan pola pikirnya, wawasan yang dia punya, informasi yang dia punya. Mungkin kalau kita tanyakan, apakah mau dia berubah seperti itu? Sangat mungkin menjawab tidak mau.
Jadi ini termasuk yang orang tua tidak menyadari bahwa dia toksik tadi berarti. Betul. Kenapa? Jangan lupa, setiap orang itu terbentuk karakternya, prosesnya yang lama. Contoh, kenapa orang tua kita bisa berbuat toksik misalnya? Kalau kita mau fair, kita harus pahami dari semenjak dia dalam kandungan. Kalau kita mau fair, terus misalkan gini, ya jangan gara-gara masa kecil dulu bapak begitu, ibu begitu, saya itu menurut saya masih ego. Ya sama, berarti ada takdir yang tidak bisa kita lawan. Mereka tidak bisa kembali, kita tidak bisa kembali, ya maka ini harus dicari jalan tengahnya. Maka tentang menganggap orang tua salah, ya jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan seperti itu kali. Apalagi sikap selanjutnya, orang tua salah, benci. Iya itu. Orang tua salah, tinggalin. Orang tua salah, viralin. Banyak yang terjadi seperti itu ya Mas. Kecuali sudah jelas-jelas membahayakan nyawa, itu beda lagi. Konsep beda lagi. Tapi Allah banget. Jadi mungkin gini Mas, kalau misalnya jangan semerta-merta menyalahkan orang tua, tapi kan kita juga sulit misalnya, deep talk misalnya, udah deh deep talk dengan ayah misalnya kayak gitu. Kenapa sih ya kok gini, kan nggak semua orang tua mau diajak seperti itu ya. Betul. Pada akhirnya ya berantem lagi, malah jadi panas lagi dan udahlah ini mah mendingan nggak ketemu. Nah, kayak gitu kan suka ada seperti itu ya Mas. Bener nggak sih kalau misalnya menurut pandangan saya nih, pada akhirnya kan semua sudah terjadi dengan takdir masing-masing ya, Mas ya bilang tadi ya. Boleh nggak kalau saya bilang, iya semua sudah terjadi dengan takdir masing-masing, tapi kita yang tentukan. Maksudnya keputusan kita kayak mau jadi seperti itu, mau menyalahkan orang, atau mau move on. Itu kita yang memutuskan. Betul gitu nggak sih Mas? Iya, betul. Sekarang gini, kan kita hanya bisa berjalan pada track takdir kita. Iya. Contoh kayak tadi ya, ketika kita bicara dengan ayah, tapi ternyata kan ayah bukan tipe orang yang suka ngobrol, atau ayah bisa diajak bicara juga gitu. Tipe yang pendiam. Iya mungkin. Ya, atau tipe yang introvert misalkan. Nah, ketika kita memahami karakter ayah, maka coba pahami gaya komunikasinya. Atau untuk bahasa yang lain, pahami gaya bahasa cintanya kalau kita butuh itu. Tapi untuk komunikasi, kan luas komunikasi itu. Mungkin terbiasa dengan komunikasi perbuatan, atau biasa dengan komunikasi isyarat, bukan hanya tunarungu bicara ya. Atau biasa, tadi kata saya, jangan-jangan kita yang memang nggak nyambung sebenarnya ngomong sama ayah, kan begini. Golongan darah itu juga dalam komunikasi berbeda. Balik ke golongan darah. Ya, saya basic dulu. Bayangin aja kalau ada langsung stop nih. Tadi kita masih panjang. Kita nyambung lagi ya. Yang tadi udah diginin aja. Ya udah, tapi intinya gini, poinnya kalau dalam komunikasi pahami gaya komunikasi orang tuanya. Kalau mau kita yang samakan frekuensi dengan gaya orang tua kita. Oke, ini menarik juga. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya kita bahas lebih dalam tentang komunikasi. Ya, Mas ya. Oke, kita break dulu. Oke Mas ya, sudah minumnya? Nah, alhamdulillah. Sudah breaknya? Kita lanjut ya Mas ya. Ya, saya naikin kaki lagi bro. Oke. Emang naik bisa? Bisa. Keganjil perut. Oke, Mas ya, tadi kan kita ngobrol tentang komunikasi ya. Sebelumnya kita bahas tentang toxic parent. Nah sekarang kayak misalnya komunikasi. Ternyata dari yang saya pelajari, komunikasi itu kan penting banget ya. Karena setahu saya nih 80% kehidupan itu tuh dari komunikasi. 80%-nya. Jadi kayak mempengaruhi banget di dunia pendidikan, pernikahan, bahkan kayak suami istri, orang tua ke anak. Itu ngaruh banget ya Mas ya untuk komunikasi. Nah, nyambung ke topik sebelumnya tentang toxic parent, komunikasi seperti apa sih? Kayak misalnya kita sebagai anak yang harus kita lakukan apabila kita ternyata memiliki orang tua yang toksik. Sadong Mas. Komunikasi seperti apa yang kita lakukan kepada orang tua yang toksik? Iya.
Oke, ini menarik pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya coba ingin kita samakan dulu persepsi tentang komunikasi nih. Oke. Komunikasi itu kan pada dasarnya menyampaikan suatu informasi diterima oleh pihak lain dan pihak lain memahami informasi tersebut. Iya. Betul ya? Jadi komunikasi itu tidak hanya verbal. Iya. Contoh, telegraf. Oh iya. Punya tem? Iya punya, alhamdulillah. Punya. Ada pinnya? Ada, alhamdulillah. Itu bagian komunikasi kita dengan pihak bank. Oh gitu. Jangan tanya ada isinya gitu. Oh iya, tadi saya nanyanya apa? Ada isinya? Ada pinnya. Oh ada pinnya ya? Ada isinya. Iya. Iya, untung saya nggak salah tanya. Iya, saya deg-degan ada jawabnya gimana nanti gitu. Lanjut. Jadi saya ingat waktu itu dosen saya yang ngebahas masalah kajian penelitian itu mengatakan ya komunikasi itu banyak, angka itu bisa jadi komunikasi. Sekarang kan password komunikasi. Itu termasuk komunikasi ya Mas? Yes. Menarik. Simbol komunikasi. Makanya kalau pernah baca novelnya Dan Brown, Ya, Dan Brown. apa sih bacanya? Dan Brown ya, yang masalah itu kan dia juga ngebongkar mas simbol. Itu komunikasi. Al-Quran komunikasinya dengan simbol. Dalam bahasa Arab, contoh misalkan, kalau kiai kami di Mustaqili mengatakan, kenapa ketika ada ayat mengatakan Allah menjaga Al-Quran itu, diantaranya dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu banyak simbolnya. Mengetahui apakah dia fi'il, fa'il, isim, huruf itu diantaranya dengan simbolnya. Nah, maksud saya adalah, kenapa saya bawa ke sini, kita tidak terpaku komunikasi itu hanya verbal saja. Iya. Betul. Maka gaya komunikasi orang itu berbeda-beda. Ada yang mungkin banyak ngomong, kayak saya nih. Cerewet ya. Tuntutan ini ya. Iya, selain tuntutan memang udah tabiat. Makanya kadang ada orang begini, sebelum punya pasangan cerewet, gitu ya. Ngeluh karena pasangan cerewet, ya begitu mungkin gaya komunikasinya. Terus ada juga yang diem aja misalkan ya. Kalau nggak dipukul nggak bunyi. Ya begitu. Anggap misalkan kita mengerucut ke verbal. Nanti gaya penyampaian verbalnya pun berbeda-beda teh. Iya. Ada orang yang tadi kita kembali ke golongan darah ya. Ada orang yang langsung to the point, kayak O itu to the point. Tapi kalau B udah agak menyimpang tuh. Kita ngomong ke kanan, nyautinnya kiri. Iya. Kalau A udah muter-muter lagi. Oh. A, B makin random lagi tuh biasanya. Kebayang. Nah makanya maksud saya, kita pahami dulu. Nah sekarang kalau orang tua kita toksik, kita mau berkomunikasi, nggak masalah dengan toksiknya. Tapi kalau maksud komunikasi tadi ingin menghadirkan emosionalnya, ingin menyentuh sisi emosionalnya, ingin meluluhkan hatinya secara manusiawi, kan hanya Allah yang bisa meluluhkan, maka pahami bahasa cintanya. Itu hal yang berbeda sebenarnya. Gaya komunikasi dengan bahasa cintanya. Nah itu kita padukan. Contoh begini, kan bahasa cinta itu 5 ya. Saya masih ingat namanya? Yang sentuhan, terus apa lagi? Apa ini? Bahasa cinta. Bahasa cinta. Sentuhan. Perkataan. Pujian, terus hadiah, gift. Hadiah. Terus mendukung act of service, sama quality time. Setidaknya 5 ini yang sekarang disepakati. Bahasa cinta. Bahasa cinta. Nah, contoh misalkan kita pahami dulu, orang tua kita itu udah toksik jelas. Tapi harus diingat, setoksik-toksiknya orang, pasti ada sisi cinta dan kasih sayang. Itu persis. Saya tuh mau nanya, apakah iya orang toksik itu bisa diartikan nggak sayang? Gak mungkin. Ya. Gak mungkin. Gini, termasuk orang tua yang bunuh anaknya atas nama cinta. Saya nggak berani bilang atas nama cinta sih. Tapi itu pasti ada dorongan yang lebih besar mengalahkan cintanya kepada anaknya. Zaman jahiliyah misalkan, bunuh anak perempuannya
karena dorongan rasa malunya lebih besar punya anak perempuan, aib bunuh. Atau yang dulu pernah kasus yang di Bandung juga, yang ibu-ibu, kan karena dorongan halusinasi. Tapi dasarnya manusia itu udah ada rahmah. Karena ada sifat Allah yang Allah berikan terhadap manusia, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sayang tadi. Kasih sayang, nggak mungkin. Kebayang. Oke. Nah, kalau ada kita ingin bermaksud untuk menyentuh sisi kasih sayangnya atau emosionalnya, maka kita mulai dari bahasa cintanya. Kalau dia sentuhan, sentuh, cari waktu yang terbaik, momen terbaik lagi tenang. Ayahnya misalkan, kalau bahasa cinta sentuhan ya, sampai pegang, ya, pegang punggung tangannya. Jangan pegang kepalanya. Wah, orang lagi itu. Tapi ini juga kembali ke ini teh, kembali ke adah. Kalau orang Arab itu dia senang dicium kening. Kalau kita kan apaan sih cium-cium aja gitu kan? Yang paling normal lah, pegang. Atau kalau bisa pas ajak momen sholat bareng. Atau kalau di laki-laki ayah, udah menjadi dasar laki-laki itu paling senang egonya diangkat dan diberikan, jangan dijatuhkan. Bersimpuh ke kakinya, walaupun lagi marah atau misalkan lagi udah ya maaf. Kalau dia bahasa sentuhan, itu kena banget kalau bahasanya sentuhan. Udah aku laki-laki mah egonya ditentang udah kemana-mana. Maka kalau mau intip strik, kalau ingin menjadikan laki-laki penurut, kasih makan egonya. Itu pasti nurut. Gitu, wah, Lebih jauh dalam rumah tangga dalam tanda kutip, berikan atau penuhi kebutuhan yang dia mau. Masalah kamar, pas sudah kayak kebo dicocok hidungnya. Ego sama itu aja udah, nggak ada dua. Tapi kan untuk bisa memenuhi itu kita juga harus mengarahkan ego kita sendiri. Iya, begitu. Salah, gitu kan. Kenapa harus gini? Itu kan berat banget, Mas. Ini nanti bahasannya. Bahasan nanti ini menarik emang, bener banget. Karena rumah tangga itu unik. Nah, kalau bahasa cinta kembali kita orang tua dulu ya. Ya pun untuk orang tua nggak, maksudnya kayak Iya, betul. anaknya ngerasa udahlah selama ini aku tuh menderita, misalnya kenapa harus aku yang menyayangi gitu kan? Kenapa nggak aku yang disayangi gitu? Ada kata ajaib, kata biasa yang dia menjadi ajaib sebenarnya. Dan ini emang efek luar biasa. Maaf teh. Kata maaf, gini, orang salah minta maaf itu wajar. Iya. Tapi minta maaf dikala tidak salah itu menjadi luar biasa efeknya. Pahalanya juga luar biasa loh. Oh, luar biasa. Tapi kebanyakan orang tua marah, udah gitu anggaplah kita korban toksik. Udah kita minta maaf karena setidaknya dia jadi marah sama kita. Kita nggak tahu apapun lah. Itu akan berdampak positif. Nah, dari konsep energi, maka kita besarkan energi positif kita untuk bisa mengecilkan energi negatif dia. Oh, itu kunci. Itu vibrasi energi. Oh, itu kunci ya, Mas ya? Iya. Kita kuatin dulu kita, Iya. besarin energi positif Iya. kita, sehingga energi negatif tadi jadi Betul. mengecil. Oh, bener banget, Mas ya, Masya Allah. Maka konsep ini, ketika Rasulullah SAW itu dikejar oleh orang-orang Quraisy yang mau dibunuh, kemudian ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar ketakutan sampai bergetar, kemudian Rasulullah hanya mengatakan la tahzan sambil memegang. Coba kita sekarang ada orang gitu panik atau lagi ngapa, kita bilang la tahzan, jangan sedih, ngepek enggak. Karena vibrasi kita beda. Atau kita paling disebutnya, lu nggak ngerasain apa yang gua alamin sih. Iya. Kenapa? Relate. Betul kan? Tapi kenapa Abu Bakar seketika menjadi tenang? Karena vibrasi kedamaian, ketenangan Rasulullah itu begitu besar. Ini nanti konsepnya nyambung antara pikiran dan hati Rasul itu nyambung ke Allah frekuensinya, yang berdampak kemana-mana. Nah, kalau kita mau ngomong sama orang tua kita yang tadi toksik, kita besarkan vibrasi energi positif kita. Kalau misalkan quality time, cari quality time yang terbaik lagi apa? Kalau ayahnya suka dikasih hadiah, ibunya suka kasih hadiah, kasih hadiah. Orang yang dia bahasa cintanya hadiah, nggak akan ngelihat apa itu hadiahnya.
tapi dia ngeliat senang aja gitu, kasih apa aja senang. Kalau dia ternyata puji, nggak mungkin orang toksik itu nggak ada tenangnya. Iya, iya. Masa ya di Iya. 24 jam selama seumur hidup dia mau marah-marah terus, mau toksik terus? Nggak mungkin. Cari, tapi posisi anak, betul teh, turunkan ego. Nggak mudah. Tapi dengan ketulusan, ridho, insya Allah akan vibrasi energi yang positif, nanti biar Allah kemudian akan bekerja. Inilah konsep tauhid, Iya, betul. gitu maksudnya. Satu quote yang saya pernah dengar dari salah satu ustadz, kalau manusia udah angkat tangan, Allah pasti turun tangan. Aduh ya Allah, itu dalam banget. Ya mudah-mudahan seperti itu ya Ustadz ya. Sorry, dia jadi ustadz nih. Udah kayak ustadz berarti nih pasti ya, Masya Allah. Bahasanya udah kayak sama ustadz nih, sama ustadz sih ya. Tergantung Artinya kebutuhan. salah satu ya. Tergantung kebutuhan. Iya tapi benar Mas, maksudnya pada saat kita sudah menentok, nggak tahu lagi mau gimana, takut salah sebagai anak, nanti durhaka, tapi kok ya digituin terus, kok ya capek banget gitu. Mungkin ini salah satu tips yang bisa teman-teman lakukan, turunkan ego, besarkan vibrasi positifnya, besarkan ikhlasnya kali ya, supaya vibrasi negatif itu akan mengecil dengan pertolongan Allah gitu ya. Betul. Mas, ya? Biarkan dengan ridha Allah yang kemudian akan menghujani dengan kasih sayang Allah itu. Menyenangkan sekali pembicaraan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman kita yang ada di luar sana yang mungkin relate sama permasalahan seperti ini bisa sangat terbantu dan mengambil manfaat dari obrolan kita hari ini. Insya Allah kalau mau lebih lanjut datang ke SAF aja, kita langsung kopi bareng. Tetap ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan pembicaraan hari ini berkah, banyak manfaatnya. Mas Tiar juga sehat terus. Kita juga, amin. Semua brandingannya naik. Aduh, iya, amin. Sukses ya Mas ya, Ya, dunia dan akhirat. Oke, salamin. Dan setelah kita ketemu lagi, Insya Allah ketemu lagi. tetap di ngaji insaf. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.